Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan sekolah dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Tentunya bagi yang belum pernah like atau subscribe. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja untuk komponen manajemen sekolah atau madrasah, butir kinerja nomor 23 sampai butir kinerja nomor 27. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berbicara manajemen sekolah dalam penilaian akreditasi sekolah, maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan manajerial seorang kepala sekolah atau kepala madrasah. Misalnya, mulai dari perencanaan seperti penyusunan RKS dan RKM, penyusunan RKAS atau RKAM, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, sampai kepada kegiatan evaluasi diri sekolah. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, seperti biasa, untuk menyiapkan dokumen dan bukti kinerja, kita harus menganalisis butir-butir kinerja itu dengan melakukan 3 langkah berikut. Pertama, pahami butir kinerja dan aspek-aspeknya. Langkah kedua, dalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Baru langkah ketiga, tentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita terapkan untuk butir kinerja nomor 23, yaitu sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita terapkan langkah pertama, yaitu memahami butir-butir kinerja dan aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan saya kira sudah biasa Bapak Ibu pahami. Nah, karena itu saya langsung saja ke poin keempat, apa yang dimaksud dengan pengembangan visi, misi, dan tujuan. Nah, yang dimaksudkan pengembangan visi, pengembangan misi, dan tujuan sekolah atau madrasah adalah usaha yang dilakukan oleh pimpinan sekolah atau pimpinan madrasah untuk melibatkan seluruh warga sekolah atau madrasah bersama pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan menyesuaikan visi, menyesuaikan misi dan tujuan sesuai perkembangan kebutuhan sekolah atau kebutuhan madrasah. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi pencapaiannya adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan bersama warga sekolah untuk menggali informasi terkait usaha yang telah dilakukan atau terkait implementasi oleh warga sekolah atau warga madrasah dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan tujuan sekolah, baik dalam bentuk informasi kuantitatif ataupun informasi kualitatif berdasarkan bukti yang nyata dan faktual. Sedangkan yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa proses penyusunan, pengembangan, sosialisasi, dan evaluasinya dilakukan dalam suatu siklus kegiatan yang berkesinambungan, baik dilihat dari tahapan kegiatannya maupun jangka waktu pelaksanaannya. Nah, itu yang kita maksud dengan berkelanjutan. Nah, sekarang kita cobakan langkah kedua. Kita terapkan langkah kedua,
mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja. Caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja itu. Dari level dan capaian kinerja butir 23 ini dapat diketahui bahwa 1. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan, dan hasil evaluasi itu digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah atau madrasah secara berkelanjutan. Jadi ada beberapa kuncinya: mengembangkan, melibatkan pemangku kepentingan, digunakan untuk perbaikan, dan peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika sekolah sudah mengembangkan, sudah mensosialisasikan, sudah mengimplementasikan, sudah mengevaluasi visi, misi, dan tujuan, sudah melibatkan pemangku kepentingan, sudah dijadikan sebagai dasar acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekolah dan madrasah. Cuman bedanya dengan level 4 itu dilakukan tidak secara berkelanjutan. Jadi terputus-putus kegiatannya. Mungkin tahun ini ada, tahun besok, tahun lalu tidak. Itu namanya tidak secara berkelanjutan. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika sekolah atau madrasah sudah mengembangkan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sebagai dasar acuan dalam penyusunan rencana kerja sekolah atau madrasah. Cuman tidak dilakukan evaluasi terhadap visi dan misi yang sudah dilaksanakan, terhadap implementasi yang sudah dijalankan. Dan tentu saja kalau tidak ada evaluasinya, tidak ada bisa dikatakan kegiatannya berkelanjutan. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika sekolah atau madrasah sudah mengembangkan dan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan, tetapi belum mengimplementasikan visi dan misi dan tujuan itu, serta belum menjadikannya sebagai dasar acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekolah atau madrasah. Jadi boleh dikatakan visi, misi, dan tujuan yang dikembangkan, yang disosialisasikan itu hanya sekedar dokumen, tinggal di atas kertas saja. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti kinerja. Nah, pada butir kinerja nomor 23 ini, dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah dokumen rapat penyusunan RKS atau RKM. Nah, saya ingatkan, kalau bicara dokumen rapat, antara lain tentu harus ada undangannya, ada notulennya, ada daftar hadirnya, dan kalau perlu ada berita acaranya. Nah, kemudian ada dokumen hasil evaluasi. Jadi waktu rapat itu mungkin dilakukan evaluasi terhadap implementasi tahun yang lalu. Tentu ada catatan butir-butir evaluasinya. Yang ketiga, dokumen rekomendasinya. Dari hasil evaluasi itu tentu ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Itu kita namakan dokumen rekomendasi. Yang keempat adalah RKS atau RKM itu untuk 2 periode. Jadi kalau 2 periode berarti 2 kali 4 tahun. Dan yang kelima, dokumen sosialisasi RKS atau RKM. Nah, seperti tadi, kalau ada dokumen sosialisasi, ada undangannya, ada notulennya, ada daftar hadir, dan kalau perlu ada berita acaranya. Dan yang keenam, laporan pelaksanaan program yang mungkin dibuat setiap tahun atau setiap akhir masa jangka menengah atau setiap akhir 4 tahun.
Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 24 yang berbunyi kepala sekolah atau kepala madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, seperti tadi kita terapkan langkah pertama, memahami butir kinerja dan aspek-aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi supervisi akademik adalah bahwa kepala sekolah atau kepala madrasah itu memiliki kemampuan tata kelola mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi, sehingga program supervisi akademik atau supervisi pembelajaran berdampak terhadap aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah atau di madrasah, dapat berjalan secara efektif dalam rangka membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Itu yang dimaksud dengan kompetensi supervisi yang dimiliki oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Sedangkan kegiatan supervisi akademik itu adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan atas prakarsa pengelolaan kepala sekolah atau kepala madrasah terhadap aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran. Supervisi akademik atau supervisi pembelajaran meliputi perencanaan supervisi, pelaksanaannya, evaluasi supervisi, dan pemberian tindak lanjut terhadap hasil supervisi. Supervisi itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya adalah bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari perencanaan hingga tindak lanjut serta upaya peningkatan mutu pembelajaran dalam siklus 1 tahun pelajaran hingga jangka waktu 3 tahun pelajaran. Dan supervisi itu harus berdampak signifikan terhadap perubahan kompetensi guru. Maksudnya adalah bahwa supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah itu harus berpengaruh secara signifikan untuk terwujudnya perubahan yang terukur dalam proses pembelajaran yang bermutu. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita terapkan langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian itu. Dari level dan capaian kinerja butir 24 ini dapat kita ketahui bahwa 1. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika kepala sekolah atau kepala madrasah merencanakan supervisi, melaksanakannya, mengevaluasinya, dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika kepala sekolah atau kepala madrasah sudah merencanakan, melaksanakan supervisi, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan. Sayangnya, bedanya dengan level 4, hasil supervisi itu tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika kepala sekolah atau kepala madrasah sudah merencanakan supervisi, melaksanakannya, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru, namun belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, akibatnya tentu juga tidak ada dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu.
Keempat, terakhir, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika kepala sekolah atau kepala madrasah sudah merencanakan dan melaksanakan supervisi akademik, namun tidak ada evaluasinya, tidak ada tindak lanjutnya. Tentu juga tidak ada dampaknya terhadap peningkatan kinerja guru serta pembelajaran yang bermutu. Langkah ketiga, baru kita lihat dokumen yang dibutuhkan untuk butir kinerja nomor 24 ini adalah tentu yang pertama program supervisi akademik atau supervisi pembelajaran. Nah, program itu tentu jelas jadwalnya, surat tugas profesornya, instrumennya, dan tindak lanjutnya. Kedua, laporan pelaksanaan supervisi akademik atau pembelajaran. Sama, untuk yang pertama dan kedua itu untuk 3 tahun terakhir. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, saya ingatkan akan ada video khusus saya tentang penyusunan program dan laporan supervisi akademik atau supervisi pembelajaran ini. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 25, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru dan tenaga kependidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan atau program sekolah atau madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kita terapkan langkah pertama tadi. Butir kinerja yang akan dinilai adalah kepala sekolah atau kepala madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan atau program sekolah atau madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Itu yang sudah dirumuskan dalam RKS dan RKM. Nah, kepemimpinan kepala sekolah itu maksudnya adalah kemampuan, kompetensi yang ditunjukkan oleh kepala sekolah untuk mempengaruhi, kemampuan untuk mempengaruhi seluruh warga sekolah dalam bersikap, bertindak, melakukan aktivitas atau kegiatan sekolah atau madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RKS atau RKM. Ide kreatif dan inovatif maksudnya adalah gagasan atau ide pemikiran yang syarat hal-hal baru atau cara-cara baru yang diprediksi, diperkirakan lebih unggul dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Konsisten maksudnya tidak berubah-ubah, taat azas, dan teguh pendirian dalam menjalankan kepemimpinan sekolah atau madrasahnya. Ide kreatif itu atau ide inovatif itu harus tertuang dalam RKS atau RKM. Kedua, mengikut sertakan pemangku kepentingan eksternal dalam mensosialisasikan dan mempengaruhinya. Ketiga, dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan transparan. Dan yang paling penting, berdampak terhadap pengembangan sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu, partisipatif maksudnya adalah upaya melibatkan guru, tenaga kependidikan di sekolah, seperti tenaga tata usaha, pesuruh, penjaga sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya, seorang tua siswa, dan lain-lain, dalam satu program atau kegiatan yang dirancang oleh sekolah atau madrasah. Keterlibatan itu dapat berupa berbagai aktivitas dukungan dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program atau kegiatan. Nah, transformatif maksudnya adalah kepemimpinan itu bersifat visioner, futuristik, berpikir ke depan, berwawasan ke depan, untuk menjangkau pandangan jauh ke depan, mendorong dan mengembangkan anggota, menggunakan karisma mereka untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan merevitalisasi organisasinya. Sedangkan kepemimpinan yang kolaboratif maksudnya adalah
kepemimpinan memimpin yang dilakukan pemimpin atau warga sekolah dalam mewujudkan bentuk kerjasama dengan berbagai warga sekolah atau madrasah atau pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan sekolah atau madrasah. Sedangkan efektif maksudnya adalah kepemimpinan yang mengarah pada pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita masuk ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja. Caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja itu. Dari level dan capaian kinerja butir 25 ini, dapat kita ketahui bahwa 1. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika kepala sekolah atau kepala madrasah mampu memimpin guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS atau RKAS atau RKM dan RKM yang dalam penyusunannya melibatkan warga sekolah atau warga madrasah dan pemangku kepentingan lainnya, serta diimplementasikan secara konsisten dan efektif, akuntabel dan transparan, berdampak nyata pada pengembangan sekolah atau madrasah. Sedangkan sekolah atau madrasah akan berada pada level 3 jika kepala sekolah atau kepala madrasah sudah melakukan semua hal yang tadi, kecuali tidak kelihatan dampak nyatanya pada pengembangan sekolah atau madrasah. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika kepala sekolah atau kepala madrasah juga sudah melakukan hal-hal yang tadi, tetapi belum diimplementasikan secara konsisten dan efektif. Jadi tentu juga tidak kelihatan dampak nyatanya dalam pengembangan sekolah. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika kepala sekolah atau kepala madrasah memimpin guru dan tenaga kependidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKS atau RKM, RKS atau RKM yang dalam penyusunannya tidak melibatkan warga sekolah atau warga madrasah dan pemangku kepentingan lainnya, tidak diimplementasikan secara konsisten dan efektif, dan tentu juga tidak berdampak nyata pada pengembangan sekolah atau madrasah. Jadi ada saja kemungkinan RKS atau RKM-nya itu merupakan copy paste dari tempat lain. Nah, langkah ketiga baru kita lihat apa dokumen yang dibutuhkan. Untuk butir kinerja nomor 25 ini dibutuhkan RKS dan RKM 2 periode. Kemudian laporan pelaksanaan kegiatan 2 tahun dan dokumen rapat penyusunan RKAS dan RKAM. Saya ulang, jika bicara dokumen rapat itu harus ada undangannya, ada daftar hadirnya, ada notulennya, dan ada berita acaranya, dan lain-lain. Bisa juga didukung dengan foto, video, dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita pindah ke butir kinerja nomor 26, yaitu sekolah atau madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah madrasah, siswa, guru, kepala sekolah, kepala madrasah, tenaga kependidikan, dengan orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah atau madrasah. Jadi ada keharmonisan internal dan eksternal. Sekarang kita coba memahami butir kinerja tersebut. Kinerja yang akan dinilai adalah sekolah atau madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal. Nah, yang dimaksudkan dengan komunikasi dan interaksi adalah hubungan yang aktif dan timbal balik yang bermanfaat yang dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah dengan warga sekolah atau warga madrasah bersama orang tua dan masyarakat. Sedangkan
hubungan yang harmonis adalah hubungan yang didasarkan atas saling pengertian dan saling menghargai, sehingga tercipta suasana kerjasama yang saling menguntungkan untuk kemajuan sekolah atau kemajuan madrasah. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, budaya kerjasama yang kuat itu maksudnya adalah bahwa kerjasama yang dibangun oleh sekolah atau madrasah dengan warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dengan baik sehingga berdampak positif pada kinerja sekolah atau kinerja madrasah. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita teruskan ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Dari level dan capaian kinerja butir 26 ini, dapat kita ketahui bahwa 1. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika sekolah atau madrasah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara siswa, guru, dan warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar secara harmonis dan berdampak pada terciptanya budaya kerjasama yang kuat. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika sekolah atau madrasah sudah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau madrasah, orang tua, dan masyarakat sekitar secara harmonis, namun tidak berdampak pada terciptanya budaya kerjasama yang kuat. Jadi belum berpengaruh komunikasi dan interaksi tersebut terhadap budaya kerja di sekolah. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika sekolah atau madrasah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau warga madrasah dan orang tua secara harmonis, namun hanya terbatas sampai orang tua siswa atau orang tua murid, belum sampai kepada masyarakat lain, dan juga tidak berdampak pada terciptanya budaya kerjasama yang kuat. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika sekolah atau madrasah belum menunjukkan komunikasi dan interaksi yang harmonis antara warga sekolah dengan orang tua. Jadi belum terjalin komunikasi yang harmonis antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Tentu ada beberapa indikatornya, nanti bisa ditelisik oleh asesor. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan menentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Untuk butir kinerja nomor 26 ini, dokumen dan bukti kinerja yang dibutuhkan antara lain adalah dokumen kerjasama antara sekolah atau madrasah dengan orang tua siswa. Di dokumen kerjasama ini bisa saja dalam bentuk MOU kerjasama, bisa juga dalam bentuk rapat-rapat, bisa juga dalam bentuk pertemuan, bisa juga dalam bentuk kegiatan bersama, dan lain-lain, yang bisa ditunjukkan dalam bentuk dokumentasi atau memang laporan khususnya. Yang kedua, dokumen kerjasama antara sekolah atau madrasah dengan masyarakat selain orang tua siswa. Bisa jadi dengan kepolisian, dengan kesehatan, dengan pemuka agama, atau dengan pihak-pihak lain yang tidak secara langsung adalah orang tua siswa. Dokumen-dokumen itu bisa dilengkapi, bisa berupa dokumen rapat, foto, video, dan lain-lain. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita pindah ke butir kinerja nomor 27 yang berbunyi, sekolah atau madrasah melakukan pembiasaan aman, pembiasaan tertib, pembiasaan bersih dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. Nah, seperti biasa, kita pahami butir kinerja dan aspeknya ini, bahwa kinerja yang akan dinilai adalah
kegiatan sekolah melakukan pembiasaan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Apa yang dibiasakan itu adalah pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman. Pembiasaan maksudnya tentu adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi karakter berpikir, bersikap, dan berperilaku individu menjadi lebih baik. Kemudian, aman adalah bebas dari gangguan baik secara fisik maupun non-fisik, dalam maupun dari luar sekolah. Tertib maksudnya adalah patuh terhadap tata nilai dan aturan yang ditetapkan. Sedangkan nyaman adalah suasana yang membuat warga sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum, merasa enak, merasa betah untuk berada di sekolah atau madrasah. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita coba mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja. Caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Dari level dan capaian kinerja butir 27 ini dapat diketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika sekolah atau madrasah menunjukkan suasana aman. Jadi menunjukkan itu maksudnya kelihatan terbukti ada rasa aman, ada tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah atau madrasah untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah, diakui oleh masyarakat. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3, atau berada pada level 3, jika sekolah menunjukkan suasana aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah dan madrasah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, namun tidak berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Artinya, masyarakat belum tahu, belum mengenal betul kondisi-kondisi demikian, tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika sekolah atau madrasah sudah menerapkan pembiasaan. Jadi, di sini baru menerapkan, melakukan, belum menunjukkan hasil, belum kelihatan hasilnya. Kalau sudah kelihatan hasilnya, namanya sudah menunjukkan. Secara konsisten, sudah diterapkan secara konsisten, hidup aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. Tapi seperti saya sampaikan tadi, belum kelihatan hasilnya. Tentu juga belum berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Keempat, sekolah atau madrasah akan berada pada level 1 atau memperoleh nilai 1 jika sekolah atau madrasah menerapkan pembiasaan hidup aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah atau madrasah, tapi belum kondusif. Tentu juga belum kelihatan hasilnya, masih dalam proses saja terus-menerus. Itu juga tidak kelihatan dampak persepsi positif masyarakat terhadap sekolah dan madrasah. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan menentukan dokumen dan bukti kinerja. Nah, untuk butir kinerja nomor 27 ini, dokumen yang dibutuhkan ialah tentu daftar pembagian petugas piket kelas, bisa juga pembagian petugas piket sekolah atau madrasah, dan bukti kinerjanya nanti akan diobservasi dan diamati oleh asesor. Bisa juga akan dilakukan wawancara oleh asesor terhadap pihak-pihak tertentu. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah langkah-langkah kita menganalisis butir kinerja untuk menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja. Saya tidak bosan mengingatkan agar setiap dokumen dan bukti-bukti kinerja itu disimpan, yang dalam bentuk soft copy, disimpan dalam PDF, disimpan dalam satu folder untuk satu butir kinerja. Di tiap folder bisa saja berisi beberapa file
Jadi bisa akan ada folder 1 sampai folder 35. Kemudian dokumen dan bukti kinerja yang dalam bentuk hard copy atau print out disimpan dalam map. Satu map untuk setiap butir kinerja. Berarti akan ada 35 map 1 sampai map ke 35 untuk butir kinerja inti. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Sekali lagi, tonton terus IJ Nauman Channel dan jangan lupa subscribe dan like, terutama bagi yang belum pernah subscribe dan like. Dan saya ingin mengingatkan bahwa terdapat beberapa video saya tentang akreditasi sekolah dan madrasah ini. Silakan Bapak dan Ibu menikmatinya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.